Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas tentang alat HPLC. Perkenalkan, nama saya Tanisa Azizah. Saya Siska Silviana Dewi. Saya Sofia. Saya Nadia Putri Aryati. Saya Sosalina Maria. Semuanya, kita sekarang ada di lantai 3. Kita akan menuju ke ruang instrumen dan melihat alat HPLC. Oke, sekarang kita ada di depan ruang instrumen. Yuk kita cari tahu secara langsung alatnya seperti apa. Di sini ada alat HPLC. Ya. Halo semuanya, sebelum kita membahas terkait materi HPLC, sebaiknya kita tahu nih gambaran umum terkait alat HPLC itu sendiri. HPLC merupakan salah satu alat instrumen yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi senyawa yang memanfaatkan prinsip kromatografi, di mana dalam prinsip tersebut ada dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman. Prinsip HPLC merupakan instrumen yang menggunakan prinsip kromatografi atau pemisahan dengan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom atau merupakan fase diam menuju ke detektor dengan bantuan pompa dan sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Yaitu tipe alat karakterisasi HPLC beserta bagian-bagiannya. Nah, Lab Kimia UNES memiliki alat karakterisasi HPLC dengan merek Perkin-Elmer Altus HPLC, di mana alat ini dirancang untuk analisis cairan dengan presisi yang tinggi. Dengan sistem HPLC digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menganalisis komponen dalam campuran cairan yang biasanya untuk senyawa non-volatil atau semi-volatil. Bagian pertama yaitu botol pelarut, yang terletak pada bagian paling atas alat, di mana terdapat botol kaca dengan fungsi untuk menyimpan pelarut atau fase gerak yang digunakan untuk membawa sampel melalui sistem. Fase gerak dapat berupa pelarut polar, misalnya air atau buffer, ataupun non-polar, biasanya berupa metanol atau asetonitril, yang tergantung pada aplikasi. Bagian yang kedua yaitu pompa HPLC yang terletak di dalam unit utama alat yang biasanya tersembunyi. Nah, fungsinya untuk memompa fase gerak dengan tekanan yang tinggi hingga 400 bar atau lebih ke kolom kromatografi. Sistem pompa mengontrol aliran pelarut secara stabil untuk memastikan hasil yang konsisten. Bagian yang ketiga yaitu injektor sampel yang biasanya terhubung dengan tabung kapiler kecil di bagian tengah alat, dengan fungsi tempat sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak, baik secara manual atau otomatis menggunakan autosampler. Bagian yang keempat yaitu kolom kromatografi yang terletak di dalam sistem oven kolom yang biasanya tersembunyi di bagian alat, yang berfungsi untuk memisahkan komponen dalam campuran sampel berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Kolom dapat diisi dengan material fase diam polar, misalnya C18 atau non-polar, tergantung pada jenis analisis. Bagian yang kelima yaitu detektor HPLC yang terletak pada bagian bawah sistem dan dihubungkan dengan komputer untuk menampilkan hasil analisis, dengan fungsi untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom, seperti mengukur penyerapan cahaya oleh molekul dan mengukur flow. Selanjutnya adalah manfaat dari HPLC. Yang pertama adalah analisis senyawa yang stabil. Kedua, deteksi senyawa dengan akurasi tinggi. Jadi HPLC ini sangat tepat dan akurat dalam mendeteksi dan mengukur konsentrasi senyawa, sehingga nantinya akan berguna untuk analisis kuantitatif. Tiga adalah kemampuan memisahkan berbagai senyawa dalam campuran. Dengan HPLC, berbagai komponen dalam campuran dapat dipisahkan secara efisien, sehingga nantinya akan dapat diidentifikasikan satu persatu. Selanjutnya yang keempat adalah analisis multikomponen. Jadi HPLC ini memungkinkan analisis multikomponen dalam satu sampel
yang sangat berguna dalam analisis suatu kompleks seperti pada produk farmasi, pangan, maupun kosmetik. Selanjutnya yang kelima adalah aplikasi luas dalam analisis biologis dan klinis. Jadi HPLC ini banyak digunakan untuk analisis seperti asam amino, protein, hormon, vitamin, dan senyawa biologis lainnya. Dan dalam laboratorium klinis biasanya tuh HPLC digunakan untuk menganalisis darah maupun urin dalam keperluan medis. Selanjutnya yang keenam adalah keamanan pangan dan farmasi. Jadi dalam industri pangan dan farmasi HPLC digunakan untuk mengontrol kualitas dengan mendeteksi keberadaan zat kimia atau aditif yang tidak diinginkan serta memastikan kadar bahan aktif yang tepat. Selanjutnya yang ketujuh adalah kemampuan deteksi pada konsentrasi rendah, sehingga HPLC ini dapat mendeteksi senyawa pada konsentrasi yang sangat rendah, bahkan pada level ppm maupun ppb, yang penting untuk analisis toksikologi dan